Pujian ini begitu menyenangkan hatimu. Pujian ini begitu kuat untuk menguatkan, meneguhkan setiap kami. Bahwa Engkau adalah penolong yang setia. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu di rumah-Mu ini. Di tempat ini kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat ibadah pada siang hari ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir langsung di rumah Tuhan, mereka juga yang boleh Tuhan lihat kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan lewat Tuhan online. Biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati. Demikian juga berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Cara khusus Tuhan kedua hamba, Bu Pendeta Hani dan juga Pak Irwan, hati mereka yang begitu tulus melayani, biar Tuhan sendiri terus memberkati. Firman-Mu hari ini buat kami semua, baik hamba-hamba-Mu maupun juga seluruh umat-Mu, berbicara Bapa, dan kami siap mengalami berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam semua. Halo. Ya, kita senang sampai hari ini Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa menyanyi memuji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Baik, kita akan hari ini boleh mengalami berkat firman Tuhan. Dan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Pendeta Hani dan Pak Irwan sudah memberi kesempatan untuk saya bisa bersama-sama kita belajar firman Tuhan di tempat ini. Baik, hari ini tema kita adalah hidup rukun membawa berkat. Amin. Firman Tuhan ini bukan berarti di tempat ini nggak ada rukun, bukan. Tapi rukun itu berbicara hidup rukun membawa berkat itu untuk kita semua dimanapun juga. Dan tema yang indah, tema yang luar biasa, biar Roh Kudus boleh memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan setiap bagian demi bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi kita baca sama-sama temanya 1-3, hidup rukun membawa berkat. Mari kita baca sama-sama kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Mazmur 133 ayat yang pertama atau yang 1 sampai ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. 1-3. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti anggur gunung Hermon yang turun dari ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat dalam kitab bahasa Inggrisnya, itu kata rukun itu berbicara kesatuan. Ya, dalam King James Version itu bicara kesatuan. Tapi kata rukun ini saya ambil karena dengarnya enak. Amin. Ya. Dan saya ingat waktu saya masih SD tinggal di kampung, itu ada satu kebiasaan di kampung kami, yang mana kalau ada rumah tangga atau keluarga yang baru, biasanya namanya di kampung kadang-kadang modalnya juga nggak banyak. Jadi kalau bangun rumah itu selalu dari kayu dan pondasinya apa adanya. Jadi dari pondasi apa adanya itu kayunya hanya diikat. Nah, tapi itu yang baru berumah tangga, karena mereka belum pasti nanti akan bangun rumah yang lebih bagus di mana.
Tapi menarik, kadang-kadang udah mau bangun rumah, dapat tanah yang baru. Nah, rumah ini biasanya kumpulin semua orang kampung, khususnya yang laki-laki. Dan enak banget tuh hidup rukun itu ya di kampung. Kemudian rumah itu mulai diikat di sudut, di tengah, sudut sana, sudut belakang semua. Kemudian dipikul rame-rame, dipindahkan. Bayangkan walaupun rumah kayu, sudah ada atapnya, itu dipikul rame-rame. Nah, kalau misalnya nggak ada namanya hidup rukun, itu nggak mungkin satu keluarga itu pindahin rumahnya. Paling dibongkar dulu. Tapi karena di kampung ini mereka ini hidup rukun bersama, jadi bisa kerjasama. Jadi itu rumah yang terbuat dari kayu itu bisa dipindahin. Dan itu paling kerusakannya sedikit, ada rontok-rontok sedikit atapnya. Karena atapnya terbuat juga dari atap daun rumbia, jadi ada yang rontok juga. Tapi perbaikannya sedikit. Dibanding dengan dia rusak total, nanti dia harus perbaiki lagi, itu lebih berat. Nah, kehidupan rukun ini penting. Kenapa? Karena Alkitab ini luar biasa. Pemazmur menulis bahwa betapa indahnya kalau kita ini hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Mari kita lihat, hidup rukun itu sangat penting untuk kita semua. Mengapa? Itu pertanyaannya. Hidup rukun ini begitu penting bagi kita semua. Mengapa? Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, dalam kitab Mazmur 133 ayat 3 dalam terjemahan King James Version, itu dikatakan sebagai embun Hermon dan seperti embun yang turun di atas pegunungan Sion. Karena di sana Tuhan memerintahkan berkat, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Yang pertama, hidup rukun itu sangat penting buat kita. Karena Tuhan siap memerintahkan berkat. Ini luar biasa. Makanya kehidupan rukun ini kita harus bangun. Kita harus bangun mulai dari keluarga kita. Ya, kalau keluarga kita ini hidup rukun dan rohaninya juga bagus, Ibu Pendeta gak usah susah-susah. Karena gereja yang sesungguhnya itu dari keluarga. Sudah keluarganya kuat. Nah, lihat, di gereja itu udah semakin kuat. Tapi kalau kita gak perhatikan nih keluarga kita, ada apa-apa sedikit-sedikit ribut. Ada apa-apa kurang duit sedikit, orang Nado bilang baku marah, ribut, berantem. Nah, kalau ada keluarga begini, maaf, gereja juga harus kerja keras. Hamba-hamba Tuhan harus kerja keras. Karena itu selalu saya ingatkan juga jemaat yang saya gembalakan, ayo perkuat keluarga kita. Minimalis tuh masalah-masalah. Kalau bisa di keluarga itu masalahnya kecil. Sehingga apa? Kita ini bisa melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Waktu keluarga kita ini rukun, atau dalam bahasa Inggrisnya hidup dalam kesatuan, maka lihat, Tuhan akan curahkan yang namanya berkat demi berkat. Ada amin. Dan berkat itu bukan hanya satu versi saja. Mari kita lihat. Jadi poin yang pertama, Allah siap memerintahkan berkat. Berkat apa sih yang Tuhan perintahkan kepada kita? Rupanya ada dua berkat yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang pertama, itu berkat jasmani. Dan berkat jasmani ini pasti dicari oleh semua bangsa. Kalau kita baca kitab Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat jasmani itu Tuhan akan bukakan waktu kita ini hidup rukun bersama. Kami
ngalami juga yang namanya membangun kehidupan rukun bersama. Saya dari Kepulauan Talaut, lebih dekat Filipina, dapat istri orang Sumatera, maaf orang Batak. Waduh, ini pergumulan besar. Tapi sekali lagi, tangan saya ini tidak pernah menyentuh mukul istri saya. Kenapa? Karena saya sudah komitmen tangan ini dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Nah ini penting. Bukan berarti tidak ada yang namanya salah paham. Ada juga. Tapi selalu yang minta maaf saya duluan. Bukan karena istri saya nggak ada. Tapi memang realnya begitu. Saya nggak tahu. Kalau Pak Roni sama Bu Teti yang minta maaf duluan siapa? Pak Roni juga. Tapi kita bukan istri DKI ya. Dibawa ke tiang istri. Bukan. Kita adalah suami-suami yang cinta Tuhan. Amin. Kita nggak mau lama-lama, susah nggak dibikinin kopi Pak. Ya, ini penting. Jadi keluarga itu harus benar-benar dibangun dalam kehidupan kesehatian atau kesatuan. Atau pakai dalam bahasa Indonesia pakai kata rukun. Nah ini penting. Jadi kita semua ini harus mengembangkan. Ya, yang anak-anak, yang masih anak-anak di sini punya orang tua, bangunlah itu. Dan sebenarnya gereja di tempat ini udah luar biasa. Karena patronnya, gembalanya ini, suami istri ini, itu udah memberikan contoh yang luar biasa. Jadi jemaat tinggal ngikut aja sebenarnya. Ada amin? Amin. Ini luar biasa. Karena nggak mudah seorang bisnismen mau melayani. Iya, tapi banyak juga para bisnismen yang cinta Tuhan. Nah hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu waktu rumah tangga keluarga kita, bahkan juga gereja di mana kita ada, hidup rukun bersama atau hidup dalam kesatuan, itu Tuhan akan perintahkan berkat-berkat jasmani. Ada amin? Kami mau Natal hari Minggu besok. Iya, saya pikir nih mau minta sumbangan kepada jemaat lagi COVID begini. Istri saya bilang, benar nggak kita mau minta saweran di jemaat? Tapi luar biasa. Saya tuh mikirin mereka, mungkin mau beli beras saja pergumulan. Tapi saya lihat hati mereka itu luar biasa. Sampai ngumpulin duit. Waduh, Pak Pendeta Kaleb atau Pastor Kaleb, ini udah nambah lagi, ini udah nambah lagi. Kenapa? Kami bukan berarti kami mau sok-sokan, bukan. Kami coba supaya kita ini terus hidup rukun nih, jemaat. Dan luar biasa. Dan tadi baru satu anak Tuhan itu langsung mau nyumbang nasi kotak 95 kotak. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, ada jemaat yang kita masih layani karena baru mau mengenal Tuhan. Itu ada keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Itu mau kirim berkat juga, kue tanggal 25 di pranatal kita juga. Itu luar biasa. Saya sampai berkata, Tuhan, Engkau dahsyat. Kenapa? Karena jemaat walaupun kita ini belum banyak, tapi kalau kita ini hidup dalam kesatuan, Alkitab tidak pernah salah. Amin. Jemaat di tempat ini, ayo para leader di tempat ini, tularkan kesatuan itu kepada semua jemaat, kepada teman-teman sekerja, sepelayanan. Bawa mereka. Ya namanya jemaat kadang-kadang juga seperti anak kita. Ada yang ditegur, ngambek, ya kan? Itu keadaan dan itu normal. Ya, ada yang ngambeknya bisa lama, ada yang ngambeknya sebentar. Itu kondisi. Tapi saya yakin waktu kita mulai biarkan Allah menyatukan kita, lihat itu berkat demi berkat yang luar biasa. Tuhan mulai curahkan dalam kehidupan mereka. Kehidupan jemaat juga Tuhan akan ubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara perlu bersyukur. Bapak Ibu punya tempat ibadah yang begitu bagus,
begitu bagus. Ayo kita tinggal bersatu supaya di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Kita tinggal bersatu supaya nama Allah dimuliakan, supaya Tuhan terus mengikat dengan kasih yang luar biasa. Kalau kita udah di dalam kesatuan, lihat Tuhan akan perintahkan berkat kepada jemaat-jemaat. Usaha-usaha dari Bapak Ibu, bisnis-bisnis dari Bapak Ibu, pasti Tuhan akan pulihkan. Itu pasti. Kalau dari dalam rumah tangga kita udah hidup dalam kesatuan. Kemudian kita bawa lagi di dalam seluruh pelayanan dan gereja. Itu Tuhan pasti pulihkan dengan luar biasa. Karena itu hari ini kita harus melihat bahwa Tuhan itu sanggup. Yang kedua, rupanya ada berkat yang kita bisa terima juga, yaitu berkat rohani. Berkat rohani ini berbicara tentang bagaimana keselamatan yang telah kita terima. Jadi Tuhan itu perintahkan berkat, bukan hanya jasmani, tapi lihat berkat-berkat rohani Tuhan perintahkan. Keluarga kita menjadi eksis semua. Untuk apa? Untuk Tuhan. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin nyanyi bersama, iya kan? Apalagi di penyanyi-penyanyi, iya kan? Di rumah tinggal nyanyi bersama-sama. Tadi subuh saya lihat ada suami istri orang Sumatera, ya, suaranya bagus-bagus, ya, nyanyi di YouTube. Walaupun suaminya nggak pakai kemeja, tapi suaranya bagus-bagus. Saya membayangkan keluarga kita itu memuji menyembah Tuhan bersama. Karena itu berkat rohani ini nggak boleh kita lewatkan. Jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ada amin. Kita Tuhan sudah selamatkan. Jadi keselamatan itu jangan sampai hilang karena kita jauh dari Tuhan. Kita sudah ditebus, kemudian kita juga sudah dibenarkan, atau di sana ada pembenaran dari Tuhan. Kemudian kita sudah dimerdekakan, juga kita sudah mengenakan manusia yang baru. Jadi berkat rohani yang sudah kita dapatkan ini jangan sampai menjadi sia-sia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pergi menjauh dari Tuhan. Berkat rohani Tuhan akan curahkan. Iya. Sekarang Pak Roni mimpin pujiannya semakin luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Awal-awal saya khotbah di Betani masih jauh. Sekarang udah luar biasa. Tapi kemuliaan untuk Tuhan ya Pak. Ini luar biasa. Ayo kita pakai semua kekuatan kita. Karena itu, selain berikutnya kita mulai bangun yang namanya kehidupan doa untuk mencapai berkat-berkat jasmani. Selain kita kerja keras, saya belajar banyak dari hamba Tuhan Pak Irwan ini. Kerja itu gak tanggung-tanggung, ya, tapi dia tetap memfokuskan diri kepada Tuhan. Ya, ngebayangin nyetir jauh-jauh ke Palembang dan semuanya. Itu semua karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada ekspektasi yang tinggi sekali. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Pak Irwan dan keluarga diberkati supaya pekerjaan Tuhan juga tetap berjalan di gereja Betani Kasih Karunia di Depok. Ada. Ini dahsyat. Kita perlu dukung. Doakan mereka. Amin. Jadi selain kita berdoa buat keluarga kita doakan para pemimpin kita. Saya lupa bawa telur. Telur itu kalau saya taruh di sini, ya, kemudian saya lepas satu-satu dari saya. Kalau sampai 3, mungkin telurnya langsung gelinding. Kita ini, maaf, digambarkan pemimpin kita itu yang ada di tengah. Mau telur atau batu, tapi ada penyangga-penyangga, para pendoa-pendoa yang luar biasa. Waktu Musa berperang dan ada Harun yang menopang. Ayo, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak pernah rugi kalau kita rajin mendoakan gembala dan juga keluarga. Kenapa? Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ada amin. Jadi ayo kita
membangun kesatian ini, saling mendoakan. Tiap malam kami berempat, saya, istri, dan kedua anak kami. Ya, kadang-kadang mereka doa tidur aja ya papi. Ya, nggak apa-apa. Itu namanya anak-anak. Tapi tiap malam kami berdoa. Doakan jemaat, doakan pelayanan, doakan jiwa-jiwa, doakan kota kita, doakan bangsa. Kita udah tinggal di Indonesia, jangan sampai bangsa kita jadi kacau balau. Kita udah tinggal di kota Depok, jangan sampai kacau balau. Kita harus mulai doakan. Kita doakan gereja-gereja, teman-teman, hamba-hamba Tuhan di PGLI. Mungkin mereka juga bosan kali. Nih papi doanya banyak banget dia. Maaf, ini anak saya ini kadang-kadang mungkin udah capek. Kalau udah dia di tempat tidur, kadang-kadang udah ketiduran. Tapi nggak apa-apa, saya nggak marah. Yang penting kita mulai bangun kehidupan doa bersama. Dan mereka itu, anak-anak saya nurut semua. Kalau doa-doa, ya. Jadi handphone taruh doa. Dan saya mengucap syukur. Mari kita bangun kehidupan doa. Mari kita bangun kehidupan bagaimana kita ini boleh melihat firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk kita mencapai berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani, kuncinya semua ada di sini. Ini suara Tuhan. Kayak Helen, tebal gak ini Helen? Tebal. Mau gak baca buku tebal? Mau. Helen bilang nih, nggak mau. Saya udah malah itu. Waktu kita lihat Alkitab itu buku tebal, gak ada gairah kita baca. Tapi waktu kita melihat Alkitab ini adalah firman Tuhan, ada kerinduan untuk tiap hari baca Alkitab. Ada amin. Waktu kita baca Alkitab, justru di sini kunci. Kita mau usaha apapun, kita mau berbisnis apapun, kalau kita menjauhkan diri dari suara Tuhan, kita hanya berputar-putar dengan cara manusia. Tapi waktu kita ngandalin Tuhan, Tuhan akan kasih yang namanya inspirasi baru. Tuhan akan kasih yang namanya kemurahan. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan akan memerintahkan berkat kepada yang dicintainya pada waktu sedang tidur. Ini hebat. Karena itu teliti Alkitab pelan-pelan. Jadi kami sekarang ada pembacaan Alkitab sejak Corona ini. Jemaat kita libatkan baca Alkitab. Ada jemaat, ada yang sudah sampai ke kitab Petrus, ada yang saya baru sampai Ibrani. Tapi terus sampai kita benar-benar mengalami yang namanya karya-karya Tuhan. Jangan pernah lihat Alkitab ini adalah buku yang tebal. Lihat Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Luar biasa. Jadi terus kita kembangkan namanya firman Tuhan ini. Kemudian kita juga mengembangkan namanya penyembah. Ya, para penyembah di sini udah luar biasa. Pokoknya saya kalau udah mau khotbah di gereja Betani, kasih karunia, saya sudah selalu senang. Pasti pujiannya dahsyat. Tapi semua untuk Tuhan. Amin. Jadi kita terus kembangkan. Terus kembangkan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi harusnya semua jemaat ini tertular dengan penyembahan-penyembahan yang luar biasa yang terjadi di tempat ini. Terjadi tempat ini penyembahan yang dahsyat, ya. Ya, sambil nyetir dengerin penyembahan itu luar biasa. Dan saya percaya waktu kita mendengar firman Tuhan lewat pujian itu, kita tidak akan pernah rugi. Ya, satu ketika ada satu orang teman, seorang polisi, dia telepon, Pak Kaleb, bantu doa karena adik saya dirawat di rumah sakit. Kebetulan ada masalah di otaknya. Jadi kulit kepalanya ini udah diangkat. Rupanya bisa diangkat ya. Luar biasa ya kedokterannya. Diangkat. Dan dia koma di ICU. Kita doa dan kita doa.
waktu doa itu ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Dan zaman itu handphone belum terlalu ramai. Jadi saya kasih tahu kepada Pak Polisi, nanti maaf ya, keluarkan uang sedikit, beliin Walkman, zaman dulu Walkman, terus kasihin kaset penyembahan. Dan waktu mereka lakukan itu, hari kedua tangannya mulai gerak. Dan luar biasa, akhirnya Tuhan pulihkan melalui kuasa Tuhan dan tangan dokter yang Tuhan kerjakan. Itu luar biasa. Waktu itu peristiwanya di Pekanbaru. 1 bulan berikutnya saya ketemu adiknya ini ditangkap, kepalanya udah dipasang lagi, Pak. Itu luar biasa. Dan itu kesaksian dulu. Dalam pujian ada kuasa. Waktu Silas dan Saulus ada dalam penjara, mereka menyembah. Mereka nggak maki-maki, orang yang masukkan mereka ke penjara. Mereka nggak berpikir negatif, mereka nggak marah-marah. Tapi waktu dalam kesulitan seperti itu, mereka ada di hadirat Tuhan. Ini luar biasa. Waktu kita dalam persoalan pergumulan hidup, kadang-kadang kita memulai doa agak sulit. Kalau lagi punya pergumulan yang begitu kuat atau begitu berat, nah saran saya mulai dengan penyembahan. Itu mungkin lebih mudah daripada kita langsung masuk doa. Ya, karena hadirat Tuhan itu kalau sudah mengalir itu luar biasa. Waktu saya masih pelayanan di kota Medan, saya diajak sama teman hamba Tuhan dari Malaysia. Ayo Pendeta Kaleb, kita berenang di kolam renang Hotel Danau Toba, karena dia nginap di situ. Waktu selesai berenang, tiba-tiba maaf, saya seperti mau buang dahak, tapi yang keluar bukan dahak, yang keluar darah. Jadi kaget juga. Akhirnya singkat cerita, saya ketemu dokter paru-paru yang terkenal di kota Medan. Dicek, difoto sama dia. Dan dia bilang, Pak Kaleb kerjanya apa? Saya bilang, saya melayani Pak. Kalau begitu harus istirahat 6 bulan. Nggak boleh keluar pelayanan. Waduh, dalam hati saya dipenjarakan. Tapi saya tidak berhenti di situ. Kemudian dia kasih resep. Resepnya banyak banget. Obatnya itu kalau dibeli semua satu kresek plastik yang gede. Sampai ada obat yang harus disuntik. Dalam hati gimana cara nyuntiknya, masa nyuntik sendiri? Nah, saya pergi beli obat di apotek. Rupanya orang apotek itu anak Tuhan juga. Kemudian saya bilang, Pak, saya beli obatnya separuh dulu ya. Kalau saya belum sembuh, ntar saya balik lagi, saya beli lagi yang separuh. Rupanya dia bilang, Bapak belum habis saja obatnya, pasti Tuhan sudah sembuhkan. Wih, kaget saya. Langsung bangkit iman saya. Dan tiap pagi saya pulang membawa obat separuh, udah separuh aja udah banyak begitu. Tiap pagi saya menyembah Tuhan. Nah, ada satu waktu, tiba-tiba waktu saya sedang menyembah dan tutup mata, seperti saya melihat ada tangan yang sedang membawa gelas. Gelas yang besar yang ada pegangannya itu, gelas beli, seperti kasih minum ke saya. Jadi saya dalam penyembahan itu seperti lagi minum sesuatu. Kemudian saya pergi check up lagi ke dokter, dan hasilnya negatif. Jadi paru-paru saya sehat semua sampai hari ini. Waktu kita menyembah Dia, waktu kita memanggil namanya, waktu kita berseru-seru kepada Dia, Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan.
Jadi pujian penyembahan ini dahsyat sekali, luar biasa. Jadi berkat jasmani kita dapat, berkat rohani juga kita temukan. Ini luar biasa. Yang terakhir, langsung slide berikutnya yang nomor 2. Ya, terus saja lewatin 3 slide. Dan yang terakhir, saya mau melihat bahwa waktu kita ini hidup rukun bersama di dalam Tuhan, atau kita hidup dalam kesatuan, dalam Mazmur 133 ayat 3 bagian terakhir dikatakan bahkan hidup untuk selama-lamanya. Ini rahasia besar. Bayangkan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan, selain Dia memerintahkan berkat, Dia akan memberikan yang namanya kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita di dunia ini sementara. Alkitab mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80. Kalau lebih dari 80 mungkin bonusnya Tuhan. Atau Tuhan lupa panggil. Ya. Tapi ada janji yang hebat, bahwa Tuhan akan memberikan yang namanya hidup untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya ada di mana? Alkitab jelas sekali, Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rupanya di balik kematian atau di balik kubur masih ada kehidupan untuk selama-lamanya. Karena itu kita yang Tuhan sudah selamatkan, pengorbanannya di atas kayu salib, mari kita pertahankan. Ada banyak orang, termasuk kadang-kadang saya sedih, sudah pendeta kok bisa tinggalkan Tuhan, sudah melayani kok bisa tinggalkan Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan nanti udah dekat meninggal baru dia berkata, Tuhan Yesus ampuni saya orang berdosa, masuklah Engkau di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih bagus sih kalau masih diberi kesempatan ngaku Yesus. Kalau mendadak serangan jantung selesai. Tapi ada banyak orang yang tidak mengerti keselamatan yang sesungguhnya. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tidak mengingat ada janji Tuhan untuk kehidupan selama-lamanya. Mereka lupa janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan menjadi pemimpin yang memimpin di kerajaan baru, atau yang dikenal dengan Yerusalem baru. Dan saya yakin waktu kita bertahan dalam kesulitan apapun, kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama di Yerusalem baru. Amin. Jangan abaikan. Jangan sampai kita nggak tahu janji-janji Tuhan. Karena itu saya dorong, mari belajar terus firman Tuhan. Jangan mengandalkan khotbah hari Minggu, tapi setiap hari kita baca firman Tuhan. Mungkin lagi jaga usaha, belum ada yang beli, sekali-sekali lihat firman Tuhan. Kemudian mulai perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita boleh melihat berkat-berkat yang luar biasa. Mau diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Saya yakin pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita simpulkan bersama-sama. 2 poin ini kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita harus tetap hidup rukun atau hidup dalam kesatuan, sebab Allah siap memerintahkan berkat.
Dan tadi kita sudah lihat berkat jasmani maupun berkat rohani. Yang kedua, baiklah kita semua harus tetap hidup rukun sebab Allah siap memberikan hidup untuk selama-lamanya. Jadi rupanya dibangun dari kesehatian ini, dan kita terus saling memotivasi. Makanya Ibrani 10 ayat 25, kita tetap beribadah dan tidak meninggalkan ibadah, dan kita saling mendorong satu dengan yang lain untuk lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi dengan kesimpulan ini akan memacu kita, mendorong kita. Yang pertama, kita akan tetap hidup rukun bersama karena berkat Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang kedua, berkat yang lebih dahsyat lagi, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kehidupan rukun atau kehidupan dalam kesatuan kesehatian akan membawa banyak berkat yang luar biasa dalam diri kami, dalam kehidupan kami, baik untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk keluarga-keluarga kami, bahkan juga untuk seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kami. Kalau di dalam rumah tangga kami mungkin ada konflik, di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, hari ini kami mau berubah. Hari ini kami rindu Tuhan, supaya kami boleh hidup rukun bersama atau hidup dalam kesatuan. Karena kami tahu waktu kami hidup dalam kesatuan, Tuhan sudah menyediakan berkat jasmani maupun berkat rohani kepada kami semua. Terlebih lagi Tuhan sudah menyediakan kehidupan untuk selama-lamanya. Karena itu berkati jemaat-Mu di gereja Betani keluarga kasih karunia yang ada di Depok ini. Tuhan urapi mereka semua, baik yang hadir hari ini, mereka juga yang belum sempat hadir. Engkau terus memberkati juga hamba-hamba, khususnya Ibu Gembala dan juga Tuhan Irwan yang sama-sama melayani di tempat ini. Kami terus berdoa ada kekuatan, ada kesehatan yang sempurna, bahkan juga cucu mereka Tuhan Engkau sudah pulihkan, Engkau Tuhan sudah sembuhkan. Dia tumbuh menjadi kuat dan tumbuh besar. Engkau Tuhan memberikan kepintaran, kepandaian buat cucu mereka. Kami yakin Engkau sudah sembuhkan dalam Tuhan kehidupannya. Dan juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati kami semua. Firman-Mu hari ini menjadi rema, jadi kekuatan untuk kami boleh bangkit, dan kami boleh melihat berkat-berkat-Mu dicurahkan di tempat ini. Berkat-berkat-Mu dicurahkan buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, dan juga bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati siap menjadi berkat, katakan amin sama-sama. Amin.